Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Muhammad Nafri Zulirfan dalam pelajaran geografi di fase E2 SMA Negeri 2 Sungai Apit. Pada pembelajaran kali ini kita sudah menginjak pada bab 3, yakni pembahasan tata surya dan jagat raya. Nah, apa sih yang akan Ananda pelajari pada bab 3 ini? Simak terus video ini ya, agar Ananda mengetahui tentang tata surya dan jagat raya. Baik, Ananda, sebelum Bapak lanjutkan pembahasan yang lebih mendalam, Ananda perlu melihat terlebih dahulu petunjuk dalam pembelajaran geografi ini. Tentunya belajar harus sesuai dengan komitmen yang sudah kita sepakati secara bersama. Baik, Ananda, dan sebelum kita lebih dalam mempelajari pada bab 3 tata surya dan jagat raya ini, perlu Bapak sampaikan tentang kompetensi yang perlu Ananda capai terkait bab 3 di pembelajaran tata surya dan jagat raya. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan tata surya dan jagat raya. Adapun tujuan pembelajaran ataupun tujuan dari Ananda mempelajari materi ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan teori terbentuknya jagat raya. Yang kedua, Ananda dapat mendeskripsikan benda-benda apa saja yang ada di langit. Dan yang ketiga, Ananda diharapkan mampu menjelaskan hukum pergerakan planet. Dan yang keempat, Ananda secara berkelompok nantinya akan membuat bahan peraga planet sebagai project output dari pembelajaran ini. Menarik bukan pembelajaran kita kali ini? Dan 4 poin tujuan pembelajaran ini menjadi inti yang perlu Ananda pahami secara seksama. Baik Ananda, kita lanjutkan kepada pembahasan bab 3 tata surya dan jagat raya ini. Pada bab 3 ini ada 5 materi yang akan Bapak jelaskan kepada Ananda sekalian. Materi yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang teori terbentuknya jagat raya. Materi yang kedua, Bapak akan menjelaskan tentang teori terjadinya tata surya. Dan materi yang ketiga, Bapak akan menjelaskan anggapan terhadap alam semesta. Materi berikutnya, Bapak akan menjelaskan tentang benda-benda yang ada di langit. Dan terakhir, atau materi yang kelima, Bapak akan menjelaskan tentang hukum pergerakan planet. Baik, Ananda sekalian yang sangat Bapak banggakan, Bapak mulai menjelaskannya dari materi yang pertama. Mohon disimak video ini dengan baik. Materi 1, teori terbentuknya jagat raya. Teori terbentuknya jagat raya terbagi menjadi 2. Yang pertama, teori Big Bang, dikemukakan oleh Edwin Hubble. Yang kedua, teori steady state, yang dikemukakan oleh Fred Hoyle. Ananda sekalian yang Bapak banggakan, Bapak akan menjelaskan dari masing-masing teori ini dan mohon didengarkan secara seksama. Yang pertama, teori yang dikemukakan oleh Edwin Hubble disebut sebagai teori Big Bang. Teori Big Bang adalah ledakan dahsyat atau dentuman besar, merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Jadi Ananda sekalian, teori Big Bang ini menekankan pada terjadinya ledakan dahsyat atau dentuman besar ketika terbentuknya alam semesta ini. Nah, inilah yang dikemukakan oleh Edwin Hubble. Kemudian teori yang dikemukakan oleh Fred Hoyle. Beliau menyatakan steady state. Apa sih steady state itu, Ananda? Nah, teori steady state merupakan teori keadaan tetap. Steady artinya tetap atau berada di tempat. Nah, teori ini mengemukakan bahwasanya pembentukan alam semesta menganggap bahwa alam semesta ini berada dalam keadaan tetap atau kondisi tunat. Sederhananya, teori keadaan tetap menentang bahwa alam semesta mengalami proses evolusi seperti yang dikatakan oleh teori Big Bang. Nah, Ananda, pada ungkapan Fred Hoyle dengan teorinya steady state, beliau meyakini bahwasanya alam semesta kita ini tidak ada pengakhirannya. Artinya tetap dalam keadaan yang sama dari awal sampai dengan kapanpun nantinya. Dan Fred Hoyle menyatakan dia menentang dari teori Big Bang tersebut. Nah, jadi kesimpulannya teori siapa sih yang benar?
Nah, kita tidak mencari benar salahnya ya Ananda. Di sini kita cukup mengetahui teori terbentuknya jagat raya. Namun, yang perlu Ananda garis bawahi adalah teori Big Bang lah yang diakui oleh seluruh dunia, bahwasanya bumi ini berdasarkan dari ledakan dahsyat atau dentuman besar, sehingga akan terjadinya evolusi dan juga terjadinya pengakhiran atau biasa disebut dengan kiamat. Baik Ananda sekalian, kita akan memasuki materi yang kedua, yakni tentang teori terjadinya tata surya. Nah, perlu Ananda simak kembali apa saja sih teori terjadinya tata surya. Di sini Bapak akan menjelaskan 3 teori terbentuknya tata surya. Yang pertama, teori Laplace. Menurut Pierre-Simon de Laplace, tata surya berasal dari kabut gas bersuhu panas yang berotasi sangat cepat. Kemudian, sebagian materi bola gasnya ada yang terlempar. Nah, gas yang terlempar ini kemudian mendingin dan menjadi sebuah planet. Sedangkan bola gas yang di awal berpijar akan menjadi sebuah matahari. Yang kedua, ada teori Immanuel Kant. Menurut Kant, tata surya terbentuk oleh gumpalan kabut yang disebut sebagai nebula. Nah, teori Immanuel Kant ini juga disebut sebagai teori nebula. Mengapa demikian? Karena apa yang dikatakan oleh Immanuel Kant sesuai dengan teori yang dikemukakannya. Bapak ulangi, teori nebula ini atau teori Immanuel Kant, tata surya terbentuk oleh gumpalan kabut yang disebut nebula yang terdiri atas bermacam-macam gas. Awalnya gas-gas yang ada di angkasa yang masanya besar akan menarik gas-gas yang masanya kecil yang berada di sekelilingnya hingga membentuk gumpalan gas yang menyerupai cakram. Dan yang ketiga ada teori James Jeffrey. Nah, pada teori James Jeffrey ini, di dekat matahari lewatlah sebuah bintang yang sangat besar. Akibat adanya gaya tarik bintang tersebut, sebagian dari massa matahari ikut tertarik membentuk cerutu panjang dan terlepas dari matahari. Nah, dipercaya pada teori James Jeffrey ini, cerutu panjang inilah yang menjadi tata surya. Baik Ananda, kita akan melanjutkan pada materi yang ketiga tentang anggapan terhadap alam semesta. Apa saja sih anggapan terhadap alam semesta ini? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan 3 anggapan terhadap alam semesta. Yang pertama, anggapan egosentris. Yang kedua, geosentris. Dan yang ketiga, heliosentris. Egosentris itu Ananda merupakan langit yang dikatakan sebagai pusat dari segalanya, dan ini merupakan berdasarkan ego atau keegoisan manusia itu sendiri. Dan yang kedua, geosentris. Di sini dikatakan bahwasanya bumi yang sebagai pusat dari segalanya, dinyatakan oleh Claudius Ptolemeus. Dan yang ketiga, ada anggapan heliosentris. Di sini dikatakan bahwasanya matahari lah yang menjadi pusat segalanya, dan dinyatakan oleh Nicolaus Copernicus. Jadi anggapan terhadap alam semesta ini yang mana yang dipakai pada saat ini? Nah, anggapan terhadap alam semesta yang diakui adalah heliosentris, bahwasanya matahari lah yang menjadi pusat dari segalanya. Baik Ananda sekalian, kita akan memasuki ke materi yang keempat mengenai benda-benda yang ada di langit. Wah, kalau benda-benda yang ada di langit tentunya Ananda sudah mengetahui ya sejak dari SD bahkan di SMP pada mata pelajaran IPS. Namun di sini Bapak akan menguraikannya kembali dan memberikan pemahaman yang lebih dalam. Benda-benda yang ada di langit ada matahari, planet, dan lain sebagainya. Yang pertama, matahari. Matahari ternyata memiliki suhu di permukaannya itu 6000 derajat Celcius. Suhu di pusat matahari bisa mencapai 25 juta derajat Celcius. Yang kedua ada komet. Komet ini Ananda terlihat cemerlang dan nampak berekor. Biasanya nih dikatakan sebagai bintang berekor. Yang ketiga ada yang dikatakan sebagai meteor. Benda-benda kecil yang melayang di dalam ruang antar planet yang disebut sebagai meteorit. Dan yang keempat ada planet. Nah, planet ini Bapak rasa Ananda sudah banyak mengetahuinya, karena di pelajaran IPS juga sudah mendapatkan materi tentang planet yang ada di tata surya kita. Planet, ada 8 planet, yakni Merkurius,
Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tapi Ananda, planet ini yang perlu Ananda ketahui terbagi menjadi dua loh. Ada planet inferior dan juga planet superior. Planet inferior merupakan planet dalam dan planet superior merupakan planet luar. Planet inferior ini terdiri dari Merkurius dan Venus yang letaknya antara matahari dan orbit bumi. Sedangkan planet superior atau planet luar ini terdiri dari planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Nah, planet ini berada di luar dari orbit bumi. Sampai di sini semoga Ananda memahami ya benda-benda yang ada di langit dan bisa Ananda eksplor dengan membaca referensi-referensi dari buku maupun sumber-sumber yang ada di jurnal dan internet. Baik Ananda, Bapak lanjutkan dalam menjelaskan materi yang terakhir adalah materi tentang hukum pergerakan planet. Hukum pergerakan planet ini Ananda terbagi menjadi 3. Ada hukum Kepler 1, ada hukum Kepler 2, dan ada hukum Kepler 3. Hukum Kepler 1 berbunyi seperti ini. Seluruh planet di tata surya bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips saat beredar mengelilingi matahari, di mana matahari berada pada salah satu titik fokus elips. Yang kedua, ada yang dikatakan sebagai hukum Kepler 2. Bunyinya seperti ini. Setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah yang luas, yakni luasnya sama dalam waktu yang sama. Hukum Kepler 3 bunyinya seperti ini. Kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Baik Ananda sekalian, itu tadi penjelasan dari kelima materi pada bab 3 di sistem tata surya dan jagat raya ini. Baik Ananda, adapun rangkuman yang perlu Ananda ingat adalah dari materi bab 3 ini. Yang pertama, ada teori terbentuknya jagat raya. Ada 2, teori Big Bang dan juga teori Steady State. Kemudian yang kedua, teori terjadinya tata surya. Ada teori Laplace, teori Immanuel Kant, dan teori James Jeffrey. Yang ketiga, ada anggapan terhadap alam semesta, baik itu geosentris, egosentris, dan heliosentris. Yang kemudian ada benda-benda langit, matahari, komet, meteor, dan beberapa planet yang kita ketahui. Dan yang kelima, merupakan hukum pergerakan planet. Pada hukum pergerakan planet ini terdapat 3 hukum Kepler, yakni hukum Kepler 1, hukum Kepler 2, dan hukum Kepler 3. Wah, sudah sangat jauh ya penjelasan Bapak mengenai bab 3 pada materi tata surya dan jagat raya ini. Selanjutnya Bapak ingin melihat hasil dari pengetahuan Ananda setelah Bapak jelaskan bab 3 tentang tata surya dan jagat raya ini. Silakan perhatikan evaluasi pada slide PPT yang sudah Bapak sediakan ini. Nah, pada evaluasi ini silakan Anda kerjakan pada buku latihan geografi dan jawablah sesuai dengan penjelasan yang sudah Bapak berikan. Semoga berhasil dan semoga bermanfaat. Terima kasih Ananda sekalian. Semoga Ananda menjadi orang-orang yang sukses dan berkompeten dalam bidangnya nantinya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.